dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Frater Echa Warmasubun. Kita akan bermenung bersama dalam renungan edisi bulan Oktober. Umat yang terkasih, bacaan-bacaan yang akan kita renungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10 sampai 20. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Yerusalem artinya City of Peace atau kota damai. Dalam bahasa Ibrani, Ir berarti kota. Shalem atau Shalom artinya damai. Kota Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama samawi, yakni agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati, atau disebut Laut Asin. Di kota suci, manusia merasa menemukan Tuhannya. Nama Yerusalem berasal dari suku kata Jebus dan Salem. Jebus adalah nama sebuah suku penduduk negeri itu, dan Salem adalah sebutan untuk Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, seorang nabi diutus untuk bersaksi tentang kebenaran Allah dan bukan kebenaran dirinya. Menjadi resiko bagi dirinya untuk siap dimusuhi, siap dibenci, siap difitnah, diusir, bahkan siap untuk dibunuh oleh kelompok masyarakat yang tidak suka atau senang dengan pewartaannya. Nah, bacaan Injil hari ini mengisahkan tindakan kenabian yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan Yesus melalui sabda dan karya-karyanya tidak disukai atau tidak disenangi oleh Raja Herodes yang berkuasa pada saat itu. Meskipun Herodes berniat membunuh Yesus, tetapi Yesus punya semangat maju pantang mundur. Ia tetap bersaksi tentang kasih Allah, sehingga kasih itu boleh dialami oleh semua orang. Artinya, hidup dan mati Yesus tidak ditentukan oleh kehendak Herodes, melainkan ditentukan oleh kehendak Bapanya. Inilah bentuk ketaatan Yesus kepada Bapanya. Ia menyerahkan diri secara total kepada kehendak Bapa sampai ia dimuliakan. Supaya apa? Supaya manusia memperoleh keselamatan yang telah direncanakan Bapa sejak awal mula. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melakukan semua ini agar kita sebagai murid-murid Kristus yang setia ambil bagian dalam misi evangelisasi. Melalui sakramen baptis, melekatlah imamat umum pada setiap umat beriman Kristiani, yakni sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Dan lewat imamat umum ini, kita diajak untuk berani menjadi nabi di zaman ini. Menjadi nabi di zaman ini berarti berani untuk memperjuangkan keadilan, berani untuk berkata benar, selalu mengandalkan kekuatan Yesus dan tetap bersandar pada firman-Nya. Berjalan bersama Yesus, kita percaya bahwa segala cobaan dan kejahatan akan kita hadapi. Mari, dalam permenungan ini, kita ingat orang-orang yang selalu menyerahkan diri secara penuh demi pewartaan Injil, orang kudus dan para martir. Lewat doa-doa dan persembahan kasih kita kepada mereka, kita mampu menjadi nabi di zaman ini untuk ambil bagian dalam misi evangelisasi. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Ya Bapa, kuatkanlah iman kami dan sertailah kami selalu agar kami mampu menjadi saksimu di zaman modern ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.